Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dasar kajian kita pada malam hari ini surat Asy-Syura, surat yang ke-42, ayat yang ke-13. Halaman 484. Surat ke-42, surat Asy-Syura, halaman 484, ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Mari kita terjemahkan terlebih dulu. Syara'a telah mensyariatkan lakum kepada kamu, yaitu Allah, minad dini, itu agama, ma wassa bihi, apa yang telah dia wasiatkan dengannya kepada Nuh, dan kepada walladzi auhayna ilaika, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Musa dan Isa, yaitu an aqimud din, agar kamu menegakkan agama, wala tatafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah, bercerai-berai padanya, kabura 'alal musyrikin, sangat berat atas orang-orang musyrikin, ma tad'uuhum ilaih, apa yang kamu seru kepada mereka. Allah yajtabi ilaihi man yasha', Allah yajtabi, Allah memilih pada siapa saja yang dia kehendaki, dan dia menunjuki kepadanya siapa saja yang yunib, orang yang kembali kepadanya. Demikian kira-kira terjemahnya lebih kurang. Judul kajian kita hari ini atau syar'i, sesuai dengan jadwal syar'i, dan kita agak acap mendengarkan syar'i itu. Busana syar'i, ilmu syar'i, hijab syar'i, bisa jadi toko syar'i. Agak mirip dengan itu syariah, penginapan syariah, bank syariah, bukan bangku ya, bank syariah. Apalagi tauhid, touring syariah, lurah syariah. Jadi dikasih penyandarannya kepada
syariah. Nah, itulah gunanya kita malam hari ini duduk di sini untuk sedikit secara ringkas membantu kita memahami apa itu syariat. Karena memang judul kaji kita adalah memahami istilah-istilah yang populer yang sering kita dengar. Kemarin adalah ikhwan, akhwat, ana, antum. Apa itu syariat? Tentu kita pelajari dulu secara bahasa. Secara bahasa, syara'a yashra'u syir'an syari'atan. Syara'a yashra'u syir'an syari'atan. Secara bahasa begitu. Pada mulanya menurut pakar-pakar bahasa Al-Quran dan pakar-pakar bahasa Arab, kita tidak pakar, cuma kita fakir, hanya membaca, mempelajari saja. Kata beliau-beliau itu banyak arti daripada syariat. Secara bahasa ya syara'a artinya adalah sumber, termasuk mata air. Juga dikatakan syariah itu at-tariqah al-wadihah, jalan yang terang, jalan yang jelas. Dan juga disebut juga syariah itu ad-din dan millah, agama dan keyakinan, kepercayaan yang dianut. Itu antara lain. Dalam Al-Quran ada beberapa kali disebut dengan syariah atau siakar dengan syara'a. Lebih banyak mengarah kata-kata syariat dalam Al-Quran itu kepada pengertian ad-din dan millah. Ad-din agama, millah keyakinan, kepercayaan. Nah, kenapa agama kita ini disebut dengan syariat? Karena memang agama dapat memberikan kepuasan, kesejukan, kenyamanan, bagikan sumber mata air yang jernih bagi orang yang sangat dahaga. Maka jadilah agama itu seperti itu. Dan siapa yang beragama, menjalankan ajaran agama, dia berada dalam jalan yang terang, jalan yang jelas. Kalau bahasa anu jaleh, jalan yang kadi tempuh, tahu yang kadi turi. Karena nyalah berada atas jalan yang jelas. Syariat kan jalan yang lurus yang terang. Maka jadilah terpakai kata-kata syariat itu untuk agama. Nanti diambil pula syariat Islam. Nanti ada syariat Islam. Nah, sekarang mari kita sedikit pelajari ayat ini. Syara'a lakum. Syara'a, Allah telah mensyariatkan untukmu atau bagimu, dan telah menjelaskan, menerangkan seterang-terang sejelas-jelasnya bagaikan jalan yang akan ditempuh lurus. Lakum, untukmu. Mu di sini orang-orang mukmin. Apa yang telah Allah syariatkan? Din, agama. Agama yang disebut dengan Islam. Agama yang lurus, agama yang terang, agama yang hanif. Di dalam agama itu terkandung tuntunan-tuntunan, pedoman-pedoman, ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk yang akan menjadi tuntunan, pedoman bagi kamu supaya kamu lurus jalannya. Namanya syara'a. Jadi Allah telah mensyariatkan ajaran agama.
atau syariat agama Allah. Allah telah mensyariatkan, berarti Allah telah menjelaskan kepada kamu ini agama yang lurus, agama yang lapang, terang dan jelas. Ma wassa bihi Nuhan. Apa yang telah disyariatkan pula kepada Nabi Nuh. Dan yang telah auhayna, yang telah kami wahyukan pula kepada engkau ya Muhammad. Din itu. Dan apa pula yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa intinya? Intinya yang disyariatkan kepada kamu dalam agama ini adalah an aqimud din. Aqimu agar kamu menegakkan atau melaksanakan agama ini yang dalamnya terdapat syariat, ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan, pedoman-pedoman, aturan-aturan daripada Allah. Tegakkan itu, laksanakan itu. Wala tatafarraqu fi. Dan jangan kalian atau kamu berpecah-pecah, bercerai-cerai, berkelompok-kelompok. Dua perintah. Tegakkan agama ini di atas tauhid, di atas keyakinan yang satu. Jangan berpecah belah. Itu perintah. Dan itu telah disyariatkan Allah untuk dilaksanakan, untuk ditegakkan. Jadi ada perintah, ada larangan. Perintah agar kita melaksanakan syariat ajaran agama yang telah Allah turunkan. Bahkan agama itu sendiri adalah syariat. Itu apa yang telah Allah perintahkan pula kepada semua Rasul. Semenjak Nabi Nuh sampai terakhir Nabi Isa. Intinya tidak ada perbedaan syariat ini. Karena ajaran Rasul, dakwah Rasul, misi yang dibawa Rasul sama semua. Di mana letak samanya? Semuanya menyeru agar menyembah Allah, mengesahkan Allah, meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Isinya begitu. Dan jangan berpecah belah, berarti bersatulah. Lalu laksanakanlah ajaran-ajaran agama itu. Itu syariat itu sendiri. Yang berbeda cuma yang furu'-furu'nya, yang cabang-cabangnya sesuai dengan situasi dan kondisi di saat, di zaman, di ketika, di tempat itu. Itu yang berbeda. Intinya sama, menyembah Allah. Intinya bersatu dalam melaksanakan ajaran agama. Yang berbeda itu yang tadi, yang cabang, yang far'inya, yang cabang-cabangnya. Itu sesuai dengan keadaan itu. Yang salat diperintahkan sejak dulu, yang berbeda waktunya. Berapa kalinya contohnya. Yang zakat sudah ada sejak dulu. Yang puasa pun sudah ada semenjak Nabi dulu. Kama kutiba min qablikum. Sudah ada. Yang berbeda cuma harinya, waktunya dan seterusnya. Intinya sama. Intinya sama. Karena yang menurunkan satu. Itulah yang telah dipesankan kepada Nabi Nuh
dan juga yang telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad. Dan itu pula yang telah kami pesankan kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Itu intinya. Berat sekali atas orang musyrikin. Sangat berat bagi mereka. Apa yang berat? Apa yang kamu serukan kepada mereka? Itu untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah. Tetapi Allah memilih, yajtabi itu memilih. Allah Ta'ala memilih. Apa yang dipilih? Allah memilih untuk menerima hidayah petunjuknya, sehingga terbuka hatinya untuk menerima syariat agama Allah ini, siapa saja yang dia kehendaki, dan dia beri petunjuk kepada syariat agama ini siapa saja yang yunib, siapa saja yang ingin kembali kepada Allah. Itu sedikit penjelasan. Karena kaji kita tidak terfokus betul ke sini, cuma ini dalil. Apa itu syariat? Syariat adalah agama. Agama dalam artian totalitas, secara luas. Maka Islam ini adalah syariat. Agama Islam adalah syariat. Di dalam agama itu ada aturan-aturan, ada petunjuk-petunjuk, ada pedoman-pedoman, ada tuntunan-tuntunan, ada hukum. Lengkapnya bernama syariat syariat Islam. Itu pula makanya fikih namanya syariat. Fikih itu kadang ilmu syariat. Pelajaran kini syariat. Dulu waktu kita belajar syariat, fikih. Jadi yang pertama kita garis bawahi, apa itu syariat? Agama Islam, agama yang Allah turunkan. Dengan agama itu Allah utus Nabi Nuh sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad. Bedanya Nabi Muhammad diutus untuk semua makhluk, sehingga syariatnya universal. Sementara syariat yang dibawa Nabi-Nabi sebelum Muhammad adalah untuk kaumnya, umatnya masing-masing. Itu makanya kadang-kadang di satu tempat syariatnya begini, di tempat lain syariatnya begini. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, itu dia berlaku sepanjang zaman. Kira-kira begitu sedikit penjelasan tentang syariat. Kemudian baru kita masuk kepada syar'i tadi. Syar'i. Kalau kita bicara tentang syar'i, itu istilahnya tergantung apa yang kita kasih di depannya. Kalau ilmu syar'i berarti ilmu yang mempelajari tentang syariat yang telah Allah syariatkan. Itu bahasa kitanya ilmu agama, bahasa kitanya ilmu syar'i. Mempelajari tuntunan-tuntunan, pedoman-pedoman, aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, hukum-hukum yang telah Allah turunkan. Bernama adalah ilmu syar'i. Ini fardu ain menuntutnya. Paling tidak 2 rukun iman dengan segala rinciannya, rukun Islam dengan segala penjabarannya. Paling tidak itu wajib. Jadi hukum mempelajari ilmu syar'i wajib. Setiap individu kita wajib. Cuman bertafakuh mendalaminya, baru tidak semua kita. Itu orang alim ulama. Mendalami usul fikih, mustalah hadis, ilmu tafsir, balaghah segala macam, itulah orang yang ingin bertafakuh. Cuma kalau ilmu dasar syariat kita harus
wajib hukumnya. Itu talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu wajib. Harus kita mengetahui syariat agama ini. Tidak ada tidak. Nah, apa yang akan dijalankan? Bernama ilmu syar'i. Kalau kita gandeng dengan busana syar'i, berarti busana itu harus cocok dengan aturan tuntunan petunjuk syariat Islam. Busana syar'i. Kan tinggal ngasih saja lagi tak? Hijab syar'i. Harus sesuai lah. Sebab ia itu ya nisbah syar'i. Kalau mazhab Syafi'i berarti kita dalam melaksanakan hukum-hukum fikih sesuai dengan pendapat pemahaman Imam Syafi'i. Bagaimana Syafi'i? Begitu juga Hambali. Sesuai dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali. Gitu katanya. Namanya ya nisbah. Kemana dia dinisbahkan? Kalau kita buat penginapan syar'i, berarti penginapan itu memberitahu kepada kita pemiliknya ini sesuai dengan apapun yang ada dalam penginapan ini sesuai dengan tuntunan, pedoman, petunjuk ajaran Islam. Hampir sama dengan syariah, tidak ada bedanya. Kalau syar'i dinisbahkan, kalau syariat itu mana? Itu aturan betul-betul. Jadi kalau bank syariat berarti bank itu dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau kita kasih embel-embel di belakangnya syariat atau syar'i, ya misalnya apa tuh touring syar'i berarti semenjak berangkat dari apa? Dari posko dia sudah harus melaksanakan itu sesuai dengan syariat. Apa membaca bismillah, bagaimana dalam perjalanannya, pakaiannya bagaimana, tiba mampir di tempat-tempat itu bagaimana, makannya bagaimana, salatnya bagaimana, lalu dalam suasana cuacanya bagaimana, apakah heboh-heboh atau bagaimana, melanggar aturan tak. Berarti kalau sudah touring syar'i ya harus siapapun yang akan touring mencocokkan touringnya dengan aturan syariat. Enggak, jangan kasih nama touring syar'i. Ya, maksud ada jamaah, ada kasar, berjamaah. Harus angkat satu pemimpin. Kalau sudah 3 orang, angkat satu pemimpin. Kata Nabi, yang akan angkat pemimpin itu yang paham dengan Al-Quran. Tapi itu syar'i. Kita sudah mencoba tuh. Saya kita tunjuk sebagai pemimpin. Oke, pemimpin. Imamnya siapa? Maka kita harus taat kepada pimpinan yang kita angkat dalam perjalanan. Sami'na wa ta'na kepada dia. Ada yang mandel, ada yang mengerengkang. Kata pimpinan tidak boleh dulu-dulu, kita kompak. Ada yang lucu-lucu saja. Anda syar'i lah. Ini masih syar'i. Kami pernah lu syar'i, lu pacu-pacu gitu aja. Awak cici sebelah belakang, tidak syar'i. Namanya nisfu syar'i. Tidak nisfu Sya'ban, nisfu syar'i. Itu jelas kau muter-muter belakang awak cici ya kan. Kalau kita kasih touring syar'i atau goes syar'i begitu. Ya, apapun yang diembel-embelkan kepada syariat berarti orang yang akan melaksanakannya mempelajari dulu hal-hal apa saja tuntunan petunjuk pedoman agama. Karena syariat. Syariat Islam. Agama ini syariat. Aturan-aturan agama juga syariat. Agama ini syariat. Karena dalam agama ini terdapat tuntunan, petunjuk yang jelas, yang terang, yang diturunkan oleh Allah. Itu makanya kita syariat agama Allah. Allah telah mensyariatkan agama ini untukmu karena di situ ada aturan-aturan, ketentuan-ketentuan jelas terang.
Kalau kamu pakai, kamu akan nyaman, tenang, bagaikan meregu air yang sangat tawar bagi orang kehausan. Itu syar'i tadi. Cuman kadang-kadang itu pula sebagian awak atau kita embel-embelnya ada. Cuman pelaksanaannya mestinya bertanya dulu kepada orang yang tahu tentang syariat itu. Ada sampai kita kapai sampai bertanya, kepulang sampai beritahu. Tanya kepada orang alim. Kami rencana kapai kapai mana cakap? Turing. Dan segala macam apa-apa yang mesti kami lakukan sesuai dengan petunjuk agama, sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, tentu beliau bagian penjelasan. Oh, syaratnya mau pai ya? Oh, enggak, dia pakai syarat terus. Yang kamu kan ingin pai lah, kasihnya terang. Oh, begitu. Ah, jalankanlah. Baru layak dikasih touring syar'i. Sama dengan busana tadi, busana syar'i. Berarti kita harus mengetahui bagaimana mestinya berbusana menurut syariat Islam, menurut aturan Islam, ajaran Islam, petunjuk Islam. Bernamalah dia busana. Kadang-kadang dia namanya busana syar'i. Cuman kadang-kadang apalah namanya, malas pula kita membacanya. Begitu semuanya. Kalau kita pasang di belakangnya syar'i atau syariat, mestinya tidak dipasang. Kenapa? Kita orang Islam semua. Mestinya embel-embel tidak ada. Sebab Islam. Berarti orang Islam makannya syariat, minumnya syariat, berpakaiannya syariat, bermusafirnya syariat, berkatanya syariat, bertemunya syariat, menggalas berjualan syariat. Khatam Quran syar'i, tidak perlu kasih syar'i. Khatam itu cocokkan. Khatam Quran kan Islam agama. Cocokkan, cocokkan lagi semua. Kalau kita kasih embel-embel juga, barangkali kita berada di wilayah non-muslim. Rumah makan muslim. Baru supaya tahu orang. Rumah makan syariat. Kenapa? Karena kita berada di antara skemanya rumah makan. Maka tahulah orang muslim itu rumah makan syar'i. Semenjak menghidangkannya makanannya sesuai dengan syariat. Malah dia kalau kita berada di tengah komplek yang homogen ya, bercampur banyak. Tapi bolehkah kita kasih? Bolehlah. Seperti bank sekarang kan bank banyak jenis corak ragam nama bank. Ragu kita. Lalu Majelis Ulama telah memfatwakan ada nanti namanya bank syariah. Itu tanggung jawab Majelis Ulama memfatwakan. Berarti Majelis Ulama sudah harus menjelaskan apa saja ciri-ciri bank syariat, lalu bagaimana mestinya sistemnya, segala macam aturannya. Nah, kita yang orang-orang bawah ini kan kalau sudah ulama yang berkompeten berfatwa, kita ikuti. Jangan satu pula kita membahas, kita tidak tahu bahas-bahas. Kita tidak tahu sistem bank syariat itulah satu lah kita. Tidaklah sama saya bank lainnya, tidak doa. Apakah kita lah dalamnya mengkaji, lah mengerti mana, lah paham mana. Ini kadang-kadang kan penontonku kadang-kadang berkelabiah lo tukang lah pandai-pandai. Icuek bola sekali. Jadi kalau ulama sudah memfatwakan resmi, kita yang di bawah ini sudah terbebas. Kecuali kita ulama pula. Saya tidak cocok dengan pendapat itu. Kenapa? Ini. Boleh saja kalau kita orang alim dan ulama. Tapi kalau kita tidak alim, tidak faqih, tidak rasi ilmu kita, hanya pandai-pandai ceramah saja, belum bisa membantah fatwa ulama.
Karena ulama itu bukan fatwa penceramah, bukan fatwa guru mengaji, bukan fatwa orang yang pandai wirid. Amma dia lengkap ilmunya situ. Nah, jadi kembali tadi, ulama berfatwa ini halal, sudah syariat itu. Ya ulama kini nak nama tua, asal nama tua. Kalau kita lah pacip atau ulama, kita lah bersandar ke ulama, bersandar ke orang alim. Salah tak salah dia tanggung jawab. Kita cari lain, saya orang alim lain, carilah. Fikirnya begitu. Sebab yang menangani syar'i tak syar'i, syar'i tak syar'inya setelah Nabi wafat, ulama. Karena ulama yang menjadi pewaris Nabi. Cuman kadang-kadang kita salah mengasih nama ulama. Dia tidak wajar, belum patut, belum pantas ulama, kita panggil ulama. Baru tamat di sana, kemudian pandai ceramah, pandai ngaji, asal ulama. Lebih baik panggil saja ustaz atau guru daripada manggilnya ulama. Ulama harus ada spesifiknya dalam fak bidang tertentu. Ada ulama tafsir, ulama hadis, ulama fiqih. Apa dah? Tapi kalau label langkuk saja tidak ulama dah. Tahu label langkuk? Pak Ahmad? Daun salam, daun kunyi, sarai, sipadeh, langkue, asam kandi, asam jawa. Ketiga asim sisi riang-riang. Itu segala lagi, segala sekacik. Itu tidak ulama. Pence mah. Nah, tapi sudah spesifik dia. Rumah makan dinding balado. Itulah spesifik. Berarti dia ahli dalam perdindingan. Rumah makan ampera berarti segala lain. Cuman alunnya spesifiknya lain. Ulama aku punya spesifik. Alimnya di bidang itu. Bagaimana dia ulama berarti ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih, ulama apa lagi, bacalah semuanya. Ulama sejarah dan seterusnya. Beliau memfatwakan. Jadi kalau dia memfatwakan ini adalah sesuai dengan syariat, sudah kasihlah yang bersyariat. Itu makanya orang barangkali mengasih namanya bank syariat. Dalam perjalanannya tidak betul. Siang tidak betul. Dan layak pun tidak betul. Kok tukang? Ini tukang bisa nilai tukang. Nama nilai tukang adalah tukang. Awak tukang gereja kau jalan ya. Di mana betuannya nyerang kau apa ya? Lalu kan? Ya betul mana sama saja. Ya di mana tak sama? Mana dalilnya nyerang apa ya? Kan? Jadi mengencong gaji kita seketik kepada bank syariat yang mengecekkan kalau dapat legal daripada badan yang berkompeten itu MUI. Nak MUI kalau kena sogok laksanakannya, jangan gampang-gampang sih. Nanti kita kan lama meruntuhkan ulama. Iya kena sogok. Iya menjelik benar lu. Kasih Allah kita mengadu-adunya pewaris Nabi itu. Al-ulama warathatul anbiya. Pewaris Nabi. Barangkali itu tadi dasarnya bank syariat. Begitu pula kalau kita mengasih syariat di belakang, yang umum sekarang disebut dengan syar'i itu. Syar'i berarti dinisbahkan kepada syariat. Syar'i, kasihlah syar'i di belakang. Cuma kita harus mengikuti aturan syariat. Karena sama dengan bengkel sepeda sunnah. Apakah di zaman Nabi ada bengkel sepeda? Sekarang kasih bengkel sepeda sunnah. Jadi bagaimana yang sebenarnya bengkel sepeda sunnah? Mall sunnah, mall syar'i, homestay syariah. Homestay bahasa Inggris, syariah, homestay syariah. Bisa tertangkap kan?
Itu yang pertama. Jadi agama ini secara total namanya syariat. Secara menyeluruh agama Islam ini namanya syariat. Itu satu. Lalu bagaimana pula namanya syariat Islam? Berarti adalah hukum-hukum, aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman Islam. Syariat Islam. Yang ada di benak orang kalau syariat Islam itu yang kasar-kasar saja, pancung, bunuh, rajam, ini itu yang ada di kepalanya. Berarti orang ngasih fobi kepada kita nih. Kalau syariat Islam yang terbayang orang adalah bunuh, pancung, potong tangan, dirajam. Barangkali sengaja orang-orang mempertakut-takuti bahwa syariat Islam itu kejam. Padahal syariat Islam bukan hanya 3 itu. Syariat kan aturan. Aturan-aturan, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, tuntunan-tuntunan, bimbing-bimbingan yang ada dalam Islam. Semenjak jadi jago lalu lah, fikir lalu. Cuma nanti bila diarahkan kepada fikih, itu dalam arti sempit. Dalam arti sempit, syariat masuk fikih. Itu makanya fikih kadang-kadang disebut dengan syariat. Fikih syariat. Kadang-kadang kalau tidak terbedakan nanti kacau beliaunya. Kacau beliau. Adima kacau beliau. Apa? Kacau balau. Kacau balau. Begini. Kalau syariat Allah yang turunkan. Islam Allah yang turun, agama Allah yang turun. Ini dia. Syara'alakum minad din. Tapi fikih hasil ijtihad para ulama yang lahir, yang muncul, yang timbul berdasarkan Quran dan hadis sesuai dengan perkembangan zaman. Itu bedanya sedikit. Apa yang Allah turunkan bisa masih sifatnya baku, bahan mentah, bahan dasar yang dikembangkan. Dan dia fleksibel, cocok untuk semua zaman. Tinggal lagi ulama yang mengambil dalil-dalil, meramu-ramunya. Alahirlah nanti namanya hukum-hukum. Bernama hukum taklifi nanti namanya. Apa hukum taklifi? 5. Adalah hukum wajib, sunat, cepetnya karam, mubah, makruh, haram. Itu ulama itu. Iya, dia ahli di bidang itu, ulama fikih. Itu syariat. Makanya fikih kadang-kadang disebut syariat. Bernama hukum taklif, hukum yang dibebankan kepada orang yang telah mukallaf. Dan itu banyak pula cabang-cabangnya, banyak tuntunan-tuntunannya. Kita perkecil skopnya lagi. Karena kaji kita malam hari inilah syar'i, kita sudah jelaskan syar'i dan syariat. Syar'i berarti menisbahkan kepada syariat, mensifatkan kepada syariat. Contohnya, tidak usah turing kalian lain situ. Turing lain contoh. Alam turing lain. Kasihnya lah contoh lain. Makan syar'i. Berarti baralik syar'i. Ya. Kalau baralik syar'i kita be baralik syar'i.
Berarti baralek cakap itu disifatkan kepada syariat. Dengan begitu dia baralek itu harus sesuai dengan syariat. Semenjak awal keliru, salah, sesat biasa. Tapi orang harus berusaha untuk mencocoki syariat karena syar'i sama dengan Muhammadi harus dia mencocokkan dengan Nabi Muhammad karena penyandarannya kepada Nabi Muhammad. Sama dengan mazhab tadi, mazhab Syafi'i, berarti orang ini dalam melaksanakan hukum-hukum sesuai dengan pemahaman pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau pengikut-pengikutnya namanya Syafi'iyah. Yang paling berbahaya kan Yah nakah. Hanabilah, Hambali, Hanafi, Maliki. Dia menyandarkan ke situ. Andaikan saya imam, nama siapa? Nama saya Hamdi ya. Hamdi. Berarti kalau pakai ya nisbah Hamdi, berarti bapak-bapak, ibu-ibu harus sesuai dengan apa yang saya bilang, apa saya kata. Tapi saya tidak begitu. Nanti berdosa saja. Itu kalau kita bilang syar'i. Lalu apa bedanya dengan syariat? Bank syariat, penginapan syariat. Yang satu disandarkan, disifatkan dia dengan syariat. Yang kedua syariat memang syariat betul. Memang syariat betul dia. Itu beda tipis dia. Alhasil kaji kita malam hari ini, kesimpulan pertama, syariat itu adalah agama Islam yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi semenjak Nabi Nuh sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad. Dikatakan Islam ini syariat atau agama, di dalamnya ada aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman, perintah-perintah, larangan-larangan, bimbingan-bimbingan, dan segala macam. Siapa yang masuk kepada Islam, berarti dia telah menempuh suatu jalan yang terang. Karena syariat itu asal kata jalan yang terang. Atau sumber air, sumber mata yang jernih, maka dia akan meregu ajaran-ajaran Islam yang tawar, yang enak, yang nyaman, menghilangkan daga. Bagaimana syariat? Dan yang kedua, dikatakan juga syariat adalah hukum-hukum agama, juga bernama syariat syariat Islam. Ketiga, kesimpulannya, siapa saja yang menyandarkan diri kepada syariat, berarti dia harus mencocoki hukum Islam, aturan sandarkanlah apapun yang akan disandarkan situ. Bunyinya tambah ya bertasdid. Apa bunyi ya bertasdid? Syar'i. Shin, ra, ain, ya pakai tasdid, syar'i. Syar'i. Sama dengan sunni, syi'i. Kalau sunni disandarkannya pada sunnah. Kalau syi'i disandarkan pada syiah. Begitu seterusnya. Kalau sudah berbunyi ya di belakang, disandarkan situ dan dia harus mengikuti itu. Itu makanya kita contohkan tadi, kalau orang mengaku bermazhab Tamimi, Ibn Taimiyah kan, dia mengambil fatwa itu semua. Kalau Hambali, ya nanti ada pula nama Azhari. Ini sudah sudah masuk ke wilayah akidah.
Maturidi namanya. Begitu seterusnya. Kalau sudah pakai ya. Sekarang bagaimana dia? Kita kerucutkan lagi. Busana syar'i. Penginapan syar'i. Touring syar'i. Suami istri. Suami syariah ya. Jadi berkuat dulu suami tidak syariah gitu. Apakah boleh seperti itu? Boleh tidak boleh? Yang jelas sekarang sudah populer begitu. Yang jelas sudah populer. Orang selalu menyandar-nyandarkan. Bahkan yang paling banyak disandarkan kepada sunnah. Sampai di namanya apa itu? Bengkel sunnah, mall sunnah, sepeda sunnah. Kalau sudah ke sana dikait-kaitkan, dinisbahkan, nanti kan dimajemukkan ke situ jadinya. Itulah kira-kira gaji kita malam ini. Minimal kita lah tahu sekitar banyak anan syariah, anan syari. Kau dapat jangan gampang-gampang lah menisbahkan itu. Capek-capeknya nisbahkan kadang-kadang tidak sesuai itu kan. Namanya masakan Padang. Anaknya belum pernah ke Padang lah. Masakan saya jauh daripada rasa Padang. Jadi kalau lari bagikan masakan Padang, berarti harus mencocokkan masakannya dengan masakan Padang. Cuma nama saya banyak gini kok. Nama rumah makan kapau, tapi tidak ada orang kapau. Kan semua itu lah. Nama ini syar'i, ini syariah, tapi sebenarnya tidak cocok saya. Tinggal mencocok saja. Kira-kira begitulah kejawab malam ini. Silakan Pak Sat. Ya. Nan cako kejiwa saya asyura cako kabura 'alal musyrikina ma tad'una ini berat, sangat berat sekali. Begitu beratnya sehingga orang-orang musyrikin itu selalu menentang kita dengan berbagai cara supaya kita jangan menjalankan syariat. Kan itu kan. Barik kah sangat barik. Berarti kita harus terus-menerus berusaha untuk menjalankan syariat itu. Sahabat pun tidak menjalankan syariat semua. Tidak. Mana yang bisa mereka jalankan. Mana yang belum mereka berusaha. Keluarlah kaedah yang terkenal. Ma la yudraku kullu, la yutraku ba'du. Tidak dapat sedualahnya, jangan tinggal sebagian. Di orang Minang baca kok sekali. Tidak penuh kata. Dia orang Minang. Ma la yudraku kullu, tidak bisa dapat sedualahnya, la yutraku ba'du. Nan bisa jangan tinggal. Jadi orang Minang tidak penuh kata, menimba nah. Dia penuh ke bawah. Di surah Al-Maidah itu jelas tentang hukum. Iyalah tentang hukum. Karena kita sadalanya, yang karena itu tidak berjuang, tidak berusaha. Kini kita lah berusaha menjadi cek-cek. Jadi mana bisa kami nama tidak berusaha menapian. Kira itu. Tu angguk itu ragu buat. Ngomong. Dari Islam itu kan komprehensif ya. Jadi semua sisi kita harus menyelaksanakan Islam. Islam itu bukan hanya hukum pancung, bukan hanya zina, bukan hanya mencuri. Islam itu semua. Totalitas. Berarti kita nama dia karya-karya menegakkan hukum Islam pancung analis tinggalnya, dakik-dakik murah-murah tinggalnya. Semuanya mana satu tinggalnya.
Itu. Tiba di Barat dan satunya. Tiba di Barat ndak Islamnya. Tiba di kejadian sadari na gampang mengajar kadang kita. Nah, jadi nanti kajian ada pe nanti kanduang baciciran. Santiago orang awak maksudnya. Ini mana bisa? Kami dulu. Kenapa kena asal dalam ko persa kan kena nambosan kena dah. Amin tu lah kira-kira kerja. Apa mak peti? Kan beberapa bulan yang lalu kan ada ulama itu makanan dan minuman yang berafiliasi ke Israel itu kan diharamkan. Sementara si Aduh, itu yang tak tahu ataupun nak mampu, apakah haramnya itu sejauh pun kalau memang haram seperti keharaman minum khamar, tuak dan sebagainya, jelas kan. Tapi keharaman makanan dan minuman yang diharamkan oleh fatwa itu sejauh. ada je syariat yang Allah turunkan langsung jadi haram itu haram mutlak, tidak bisa ditawar. Kemudian syariat yang hukum fikih, nah itu sesuai dengan ijtihad para ulama. Ulama zat barangnya tidak haram tuh, halal, minumnya halal. Cuma dengan belinya berarti kita membantu. Nah, jadi karena separuh kena ya, Pak. Karena kita lah bertawun membantu orang kafir, orang Yahud untuk menghancurkan kaum muslimin. Akannya haramnya bukan zatnya. Kalau kan dia haramnya total. Zatnya haram. Kalau khamar semua. Disitulah nanti peranan ulama memilah-milah menjelaskan kau barangnya kau halal, cuman cara mendapatnya tidak halal, mengandung memaliang. Perawai halal mah, halal perawai. Itu perawai halal, cuman mambiaknya tidak halal, mencilok. Nah, sebenarnya tadi Pepsi ya mungkin mereknya. Ya, Pepsi halal, minumlah halal. Cuma diproduk oleh sekian persen dibiaya untuk menghancurkan kaum muslimin. Berarti kita namanya menipu air didulang ke percik muka sendiri. Kan santiang orang awak. Meludahkan lengi namanya. Awak basah surang. Lah berarti sekianlah orang nak mencari awak tu lamun awak kan. Nanti biasanya putusnya kan sudah hisab aja. Sudah hisab. Diakhiri subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.